Secara bahasa, umroh berasal dari kata iktimar yang berarti ziarah, yakni menziarahi Ka'bah dan bertawaf. Kemudian bersa'i antara Safa dan Marwah, serta mencukur rambut atau tahallul tanpa wukuf di Arafah. Menurut istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram dari miqat, tawaf, sa'i dan bercukur atau tahallul dengan mengharap ridho Allah SWT. Ibadah umroh diwajibkan bagi orang muslim yang mampu menunaikannya satu kali seumur hidup. Bagi yang melaksanakan lebih dari satu kali, hukumnya sunnah. Berikut ini beberapa dalil tentang ibadah umroh. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dalil lainnya yakni hadis dari Aisyah Ummul Mukminin. Ia bertanya kepada Rasulullah, adakah wajib atas perempuan berperang? Beliau menjawab, ya. Tetapi berperangnya mereka tidak bunuh-membunuh, melainkan mengerjakan haji dan umroh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hujaimah. Sedangkan tentang keutamaan umrah, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, di antara satu umroh ke umroh lain adalah kifarat atau pemutihan dosa. Dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lainnya, Rasulullah bersabda, ikutilah ibadah haji dengan umroh. Maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan menghapus dosa dari anak Adam. Sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Hadis riwayat Darqutni dan Tabrani. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah juga bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Ansor yang tidak bisa berhaji bersama beliau, kalau Ramadan telah tiba, maka tunaikanlah umroh. Sebab umroh saat Ramadan menyamai ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari. Umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Umroh tidak terikat hanya pada beberapa bulan seperti ibadah haji. Namun, ibadah umroh tidak dianjurkan pada 9 Zulhijjah atau hari Arafah hingga 13 Zulhijjah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Orang yang akan melaksanakan ibadah umroh harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni, beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka dan istihaah atau mampu. Rukun umroh yang pertama yakni berihram dan berniat. Niat ihram harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan setelah memakai 2 helai pakaian ihram tanpa jahitan bagi laki-laki. Bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai. Tetapi wajib menutupi semua auratnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Adapun lafaz niat umroh yaitu Nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya aku berniat untuk berumroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Larangan bagi yang berihram. Untuk pria, 1. Memakai pakaian yang dijahit. 2. Memakai alas kaki menutup mata kaki. 3. Sengaja menutup kepala sampai menyentuh rambut, kecuali darurat. Untuk wanita, 1. Menutup telapak tangan. 2. Menutup muka. Untuk semua, 1. Memakai wangi-wangian, kecuali sebelum berniat ihram. 2. Memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu atau rambut. 3. Berburu atau membunuh binatang. 4. Menikah atau menikahkan. 5. Bercumbu atau bersetubuh. 6. Bertengkar, memarahi, atau mengatakan yang tidak senonoh. 7. Memotong atau mencabut pepohonan di tanah haram. Sunnah dalam umroh. 1. Mandi sunnah dengan niat untuk ihram. 2. Berwudu. 3. Mengenakan kain ihram dan hindari menggunakan wangi-wangian. 4. Salat sunnah ihram 2 rakaat. Bisa dilakukan di Masjid Bir Ali atau di miqat bagi jemaah yang berangkat dari Madinah. Rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. 5. Niat umroh. 6. Membaca talbiyah sepanjang perjalanan menuju Makkah atau Masjidil Haram. Rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan niat tawaf umrah. Tidak ada ketentuan doa-doa khusus yang dibaca saat tawaf.
Akan tetapi, sebaiknya membaca panduan doa-doa atau sumber lainnya dari jumhur ulama. Kewajiban saat tawaf. 1. Menutup aurat. 2. Suci dari 2 hadas. 3. Suci dari najis. 4. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. 5. Memulai dari sudut Hajar Aswad. 6. Menjaga posisi badan agar tidak berubah. Posisi Ka'bah harus selalu di sebelah kiri. 7. Menyelesaikan 7 putaran. Walaupun tidak dalam satu waktu. 8. Harus di dalam Masjidil Haram. 9. Harus di luar Ka'bah termasuk di luar Hijr Ismail. 10. Harus tidak disertai tujuan lain. Rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Sa'i adalah perjalanan melintasi antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Tidak ada ketentuan doa-doa khusus yang dibaca saat tawaf. Akan tetapi, sebaiknya membaca panduan doa-doa atau sumber lainnya dari jumhur ulama. Kewajiban saat sa'i. 1. Memulai setiap putaran ganjil dari Bukit Safa. 2. Memulai setiap putaran genap dari Bukit Marwah. 3. Harus 7 kali. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali atau sebaliknya. 4. Harus dilakukan setelah tawaf. Rukun haji yang keempat yaitu tahallul, yaitu menghalalkan diri dari semua larangan setelah berniat ihram dengan cara mencukur rambut setelah menyelesaikan serangkaian ibadah umrah. Sedangkan rukun umroh yang kelima yakni tertib, yakni melaksanakan semua rukun umrah secara berurutan. Wajib umroh. 1. Berihram dan berniat dari mikat. 2. Menjaga larangan ihram. Umroh sunnah. Jemaah yang berada di Makkah bila ingin melaksanakan umroh sunnah bisa langsung menggunakan taksi menuju Taim, tempat mikat paling dekat dari Makkah, setelah berkoordinasi dengan pembimbing. Tawaf sunnah. Selama berada di Makkah, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak tawaf sunnah. Tawaf wada bisa diartikan sebagai tawaf perpisahan. Adapun tata caranya sebagai berikut. Ketentuan tawaf wada. 1. Tawaf wada dilakukan sesaat sebelum meninggalkan Makkah. 2. Tawaf wada dilakukan sebanyak 7 putaran seperti tawaf umrah. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. 3. Tawaf wada tidak wajib menggunakan kain ihram, tetapi tetap wajib dalam keadaan berwudu. 4. Bacaan dalam tawaf wada sama dengan bacaan tawaf lainnya. 5. Setelah tawaf, sangat dianjurkan untuk berdoa di depan multazam. 6. Selesai berdoa, keluar dari Masjidil Haram dan jika dapat, tidak usah lagi menoleh ke belakang.